Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang secukupnya. Kali ini saya akan review film Please Don't Save Me. Film Please Don't Save Me. Cerita tentang masalah sosial yang terjadi terhadap orang tua yang membuat pilihan ekstrim terhadap anak-anak mereka. Kisah ini diawali dari Sun Yo, diperankan oleh Cho Seo Yoon, gadis muda berusia 12 tahun. Ayahnya meninggal dunia dengan hutang yang besar untuk bisnisnya. Sun Yo bersama ibunya memutuskan pindah ke tempat yang baru dan memulai hidup dari awal. Di sekolah lama, Sun Yo pernah dibully teman-teman sekolahnya karena ayahnya yang meninggal bunuh diri. Namun sekarang di sekolah baru, ia dapat menyesuaikan diri dan menjadi murid yang paling cerdas serta unggul di sekolah. Sun Yo juga pandai menggambar dan pandai membuat hiasan gunting. Suatu hari teman ibunya datang untuk meminta uang yang telah dipinjam ibunya karena ibunya butuh uang untuk operasi. Meskipun ibu Sun Yo sudah mendapatkan pekerjaan tapi ibunya belum punya cukup uang untuk membayar hutangnya. Satu-satunya harta yang ada hanyalah cincin berlian yaitu cincin kawinnya, tetapi teman ibunya tidak tega untuk mengambil cincin itu. Jungkook yang diperankan oleh Choi Ro-woon merupakan teman baru dari Sun Yo dan dia suka iseng terhadap Sun Yo. 안녕. 공부 못하는 애는 겁나 무시한다던데? 힘없이 날 수 있어. Kehidupan gelap Sun Yo perlahan-lahan mulai cerah. Suatu hari nenek Sun Yo datang ke sekolah. Dia ingin mengambil tunjangan kematian ayah Sun Yo dan ia justru membuat keributan. Semua teman sekolah akhirnya mulai memahami situasi yang dialami Sun Yo. Jungkook pun mulai mengembangkan perasaannya terhadap Sun Yo. Dengan ada nuansa cinta murni Jungkook, Sun Yo mulai dapat mengatasi banyak hal gelap yang dihadapinya. Sehingga suatu hari bibinya datang lagi untuk menagih hutang mereka karena ibu bibinya sangat membutuhkan uang untuk operasi dan biaya obat-obatan. Tapi karena ibu Sun Yo tidak punya uang akhirnya ia memberi cincin pernikahannya untuk membayar hutangnya. Sun Yo pun pergi bersama Jungkook untuk menemui bibinya yang lain yang punya hutang kepada ibunya. Namun sesampainya di sana ia baru tahu bahwa bibinya sudah melunasi hutangnya. Akhirnya Sun Yo dan Jungkook pulang. Sesampainya di rumah ibu Jungkook dihukum ibunya karena bolos les bahasa Inggris. 갚았다고? 말하시면 안 돼요. 알았어. 아직 선이 많이 이뻐해. 잘 얘기할게. 였던 5살 오군이 결국 숨진 채 발견돼 4년 전 남편과 사별하고 홀로 해먹고 거기까지 따라갔다 와. 아빠는 니들 때문에 매일같이 야근하시는데. 엄마, 전 공무원이 되고 Karena hubungan Jungkook dan Sun Yo semakin dekat, sahabat dan teman-teman Jungkook merasa bahwa Jungkook tidak mau bermain dengan mereka lagi. Hal ini didengar oleh Sun Yo dan Sun Yo pun menjauhi Jungkook agar dia fokus bermain dengan sahabat dan teman-temannya. Suatu hari Sun Yo menemukan buku harian ayahnya. Membaca buku itu membuatnya sangat sedih dan merindukan ayahnya. Begitu juga dengan ibunya yang kelelahan bekerja pagi siang malam tapi belum mencukupi biaya hidup mereka bahkan uang listrik pun tidak sanggup untuk dibayar.
hidup yang begitu sulit membuat mereka berencana untuk bunuh diri. 생각나고. 쓰고 오자. 싫어. 나도 같이. Sebelum pergi bunuh diri bersama ibunya di sungai tempat ayah Sunyo bunuh diri, Sunyo menemui Jungkook dan memberikan Jungkook bunga sebagai ucapan terima kasih dan salam perpisahan. Sikap Sunyo yang aneh ini menyadarkan Jungkook bahwa kemungkinan Sunyo dan ibunya berencana ingin bunuh diri. Hal ini diperkuat dengan adanya orang-orang di rumah itu yang disuruh untuk membuang semua barang-barang Sunyo dan ibunya. Kemudian Jungkook melaporkan hal ini kepada guru dan ibunya, tapi mereka tidak percaya, lalu Jungkook pun segera menyusul Sunyo ke sungai. Karena kayu dermaga itu sudah lapuk, Sunyo terjatuh ke sungai bersama ibunya. Ibu dan abang Jungkook segera menelepon polisi untuk mendapatkan bantuan. Lalu ibu Sunyo pun menarik Sunyo ke atas dan membatalkan niat bunuh diri mereka. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan bunuh diri karena itu dosa. 안 쉬운데?